Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mami Indayati dari jurusan PG PAUD dengan nomor induk mahasiswa 878247077 akan mempresentasikan tugas tutorial ketiga dari mata kuliah Filsafat Ilmu yang berjudul Pilar-Pilar Pendidikan dan Relevansinya di Era Digital. Pada kesempatan presentasi kali ini ada 4 fokus bahasan yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip-prinsip pendidikan di era digital. Dan yang terakhir adalah refleksi singkat bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Baik, langsung saja kita mulai pada pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang makna pilar. Pilar merupakan prinsip-prinsip yang mendasari pengajaran dan pembelajaran serta desain kurikulum abad ke-21. Pilar tersebut akan menjadi dasar bagi kita untuk menyelenggarakan pendidikan agar pendidikan itu bisa berdiri kokoh dan semakin berkembang. Ada 4 pilar utama dalam penyelenggaraan pendidikan kita. Yang pertama adalah learning to know atau belajar untuk mengetahui. Yang kedua learning to do atau belajar untuk berbuat atau berkarya. Yang ketiga adalah learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Dan yang keempat adalah learning to be atau belajar untuk menjadi diri sendiri. Pada bahasan yang kedua kita akan mempelajari prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada 3 prinsip dasar yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ingar Sosung Tulodo. Hal ini berarti bahwa seorang pendidik seharusnya dapat menjadi model di hadapan anak-anak didiknya agar mereka bisa menemukan figur yang layak dan patut dicontohi, baik dalam bersikap maupun berperilaku. Hal ini sesuai dengan istilah guru. Guru adalah seseorang yang digugu dan ditiru dalam bahasa Jawa. Prinsip yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarso. Prinsip ini mengacu pada makna bahwa seorang pendidik seharusnya dapat menjadi pendukung dan pemberi semangat di tengah anak-anak didiknya, agar mereka senantiasa menjadi peserta didik yang percaya diri dan bersemangat dalam melalui proses pendidikan. Prinsip yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani mengacu pada makna bahwa pendidik seharusnya selalu memberi dorongan dari belakang kepada anak-anak didiknya agar mereka dapat belajar secara mandiri. Pokok bahasan yang ketiga tentang analisis relevansi dan tantangan di era digital. Pada prinsip learning to know, kita akan menemukan bahwa prinsip learning to know ini sesuai atau cocok untuk kita terapkan pada zaman sekarang, di mana era digital ini telah membuat masyarakat atau kita semakin terbuka untuk menggali informasi lebih dalam. Akses informasi menjadi begitu luas dan mudah kita akses di mana-mana, sehingga kita bisa meningkatkan kemampuan literasi digital kita. Kemudian melalui perkembangan digitalisasi, kita juga mempunyai kesempatan yang luas untuk melakukan riset secara mandiri. Kita bisa mencari sumber-sumber tanpa harus mendatangi suatu tempat, cukup dari depan laptop. Kemudian pada prinsip learning to do, perkembangan era sekarang, era digital, itu sudah menggeser pekerjaan yang bersifat manual ke otomatisasi. Hal ini tentu berdampak kepada penyiapan generasi dan pendidikan kita untuk menyiapkan lulusan yang siap dengan tantangan zaman tersebut. Antara lain, kita harus membekali anak-anak didik kita dengan keterampilan abad 21 seperti coding, analisis data, dan sebagainya. Pada prinsip learning to be, ini menjadi prinsip yang penting karena pada era digital ini kita akan digempur dengan berbagai informasi tentang gaya hidup, tentang seseorang di luar sana yang itu bisa mempengaruhi siapa diri kita. Kesadaran diri ini menjadi penting agar kita tidak mudah terpengaruh dan juga agar kesehatan mental kita ini bisa tetap terjaga. Kemudian juga prinsip learning to be memberi kita rambu-rambu agar kita tetap bisa menjaga diri kita, bagaimana beretika di dalam dunia maya atau dunia digital. Pada prinsip selanjutnya yaitu learning to live together, mengajarkan kita untuk berkolaborasi secara global.
Karena globalisasi ini telah membuat kita menghilangkan batas-batas kenegaraan, batas-batas wilayah, sehingga kita bisa berinteraksi dan berkolaborasi dengan siapapun dimanapun. Tentu saja hal ini akan membuka mata kita tentang berbagai macam budaya, berbagai macam perilaku orang, dan ini membuat kita akan menumbuhkan rasa empati yang itu bisa kita wujudkan dalam komentar-komentar positif, toleransi dari budaya-budaya yang ada. Satu sisi, perkembangan teknologi dan era digitalisasi sudah memberikan kita banyak kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam literasi digital, kemampuan kita dalam meningkatkan pengetahuan terkait dengan AI dan sebagainya. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi juga membuat tantangan tersendiri bagi kita. Antara lain, pada penerapan prinsip learning to know, era digitalisasi sudah memunculkan sindrom sumbu pendek, yakni di mana era digital ini sudah membuat kita terbiasa untuk mengakses sesuatu yang bersifat pendek seperti video pendek, short dan sebagainya, kemudian juga dari ilustrasi-ilustrasi yang pendek sehingga membuat generasi kita cukup kesulitan untuk memahami sesuatu yang bersifat panjang dengan durasi yang lama dan sebagainya. Kemudian juga ada tantangan yaitu tentang ilusi pengetahuan. Kemudahan kita mengakses informasi atau suatu pengetahuan dari Google atau dari mesin pencarian yang lain akan membuat kita seolah-olah menjadi tahu segalanya. Padahal kemampuan kita padahal hanya sebatas copy paste apa yang kita temukan pada mesin pencari tersebut. Tantangan yang lain yaitu terkait dengan wabah hoax dan disinformasi, di mana era digital ini, era internet sudah memunculkan banyak sekali informasi-informasi yang kadang itu tidak betul, tidak benar, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada prinsip learning to do, ada tantangan yang kita hadapi, antara lain yaitu kesenjangan fasilitas, di mana belum semua masyarakat kita bisa mengakses internet secara bagus, secara memadai, sehingga perbedaan itu kadang-kadang tidak bisa kita Tantangan yang selanjutnya yaitu kurikulum yang lambat beradaptasi. Kadang-kadang kecepatan AI dalam bertumbuh dan berkembang itu lebih mendahului dari kecepatan kurikulum kita dalam berkembang. Ini tentu saja memunculkan kesenjangan. Kadangkala lulusan kita saat ini ternyata sudah terlambat untuk tahu apa yang seharusnya mereka kuasai saat mereka lulus. Pada prinsip learning to be, kita menghadapi tantangan tentang tekanan validasi digital, di mana sekarang generasi banyak yang membutuhkan validasi dari sisi digital, membutuhkan like, membutuhkan follower yang banyak dari sisi digital. Sehingga kadang mereka lupa untuk menjadi diri mereka sendiri dan mengikuti apa yang jadi tuntutan dari sosial media itu sendiri. Kemudian juga tantangan yang lain adalah kecanduan dan ketergantungan kepada gadget. Ini baik itu berupa sosial media maupun game online. Pada prinsip learning to live together, kita menghadapi tantangan adanya maraknya cyberbullying. Kita sering mendengar kasus-kasus bunuh diri di Korea Selatan yang diawali dari komentar-komentar negatif yang ada di media sosial. Kemudian juga kita mendapati adanya toleransi yang makin menipis, terutama dalam dunia sosial media. Orang begitu mudahnya akan menjudge atau melabeli orang dengan sesuatu yang negatif hanya dari video pendek atau rekaman sesaat. Kemudian ada juga efek echo chamber. Efek echo chamber yaitu algoritma yang ada di internet itu akan memunculkan sesuatu yang kita sukai, sehingga kadang ini akan memunculkan sifat tidak bisa menerima pendapat atau pandangan dari orang lain. Akibatnya akan muncul yang namanya polarisasi dan kubu-kubuan. Dari berbagai tantangan dan juga
refleksi yang bisa kita dapatkan adalah bahwa keempat pilar pendidikan merupakan prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Di era digital, pendidikan harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang kian maju. Meskipun di sisi lain kita tidak bisa menutup diri bahwa perkembangan di era digital mengakibatkan berbagai tantangan bagi pendidikan itu sendiri. Dan keempat pilar pendidikan ini akan menopang dan menguatkan bangunan pendidikan agar tetap kokoh berdiri sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.